terima kasih ya Mas Iha sudah datang pada acara Ngabuburit pengawasan dengan tema Kaleidoskop penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kabupaten Rembang. Nah, ini sangat unik sekali ya Mas Iha ya. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024 kemarin itu terbilang pertama kali dalam sejarah itu penyelenggaraannya itu beririsan dalam 1 tahun. Ya hampirlah beririsan lah. Nah, jadi di sini nanti Mas Iha bisa bercerita lah bagaimana pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Nah, untuk pertanyaan yang pertama saya tanyakan kepada Mas Iha, bagaimana proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan dalam 1 tahun yang sama ini? Iya, jadi memang dalam sejarah ini Mas, pelaksanaan pemilu pilkada dilaksanakan di tahun yang sama dan itu hanya terpaut sekitar 8 bulan dan banyak tahapan yang kemudian beririsan antara pemilu sama pilkada. Tentunya ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk teman-teman penyelenggara pemilu secara khusus ya, baik itu di Bawaslu, KPU maupun DKPP. Bagaimana kemudian teman-teman penyelenggara pemilu itu harus ekstra untuk kemudian mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan juga pelaksanaan pilkada. Apalagi tahapan pilkada ini juga dirasa cukup singkat banget lah. Mulai dari pemutakhiran data pemilihnya sampai dengan pemungutan itu sangat singkat banget. Nah, itu yang menjadi satu tantangan tersendiri untuk teman-teman penyelenggara pemilu. Terlebih tentunya dalam setiap pelaksanaan pemilu, pilkada itu pasti ada dinamika yang kemudian dihadapi. Gitu. Nah, untuk berkaitan dengan dinamika ya Mas ya? Ya. Untuk dinamika pelaksanaan pemilu di tahun 2024 itu bagaimana ya Mas? Kalau pelaksanaan dinamika pemilu di tahun 2024 tentunya Kabupaten Rembang itu juga menghadapi berbagai dinamika. Namun dinamika itu bisa diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Di beberapa tahapan pemilu tahun 2024 itu kita menghadapi beberapa dinamika, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, kemudian tahapan kampanye, tahapan pemungutan, semuanya punya ciri khas tersendiri lah untuk dinamika-dinamika tersebut. Gitu Mas. Kalau untuk kasus-kasus penyelenggaraan pemilu pada saat prosesnya itu apa saja sih Mas? Kalau kasus atau pelanggaran ya, yang kemudian kita temukan atau bahkan dari laporan masyarakat, itu ada beberapa yang kemudian cukup menjadi sorotan. Di pelaksanaan pemilu kemarin ada beberapa kasus seperti kaitannya dengan money politik, kemudian berkaitan dengan perusakan alat peraga kampanye, kemudian berkaitan dengan video viral yang tegak lurus dan lain sebagainya itulah. Itu menjadi satu highlight kasus pelanggaran yang sempat muncul di pemilu tahun 2024 kemarin. Itu Mas. Nah, kalau berkaitan dengan money politik di penyelenggaraan pemilu ya Mas ya, apa yang dilakukan Bawaslu pada saat itu? Ya, jadi money politik itu sumbernya adalah informasi awal. Kenapa ini informasi awal? Karena ini money politik itu viral di media sosial terlebih dahulu. Nah, merespon akan hal tersebut, akhirnya Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan sebuah penelusuran. Ternyata penelusuran itu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan menghasilkan satu hasil pengawasan. Hasil pengawasan itulah yang kemudian kita bawa ke rapat Gakumdu, karena ini mengandung unsur tindak pidana pemilu. Akhirnya kita bawa ke rapat Gakumdu, kita melakukan pembahasan di rapat Gakumdu itu, disepakati untuk dilakukan satu klarifikasi. Nah, Bawaslu Kabupaten Rembang pada waktu itu juga melakukan klarifikasi kepada orang-orang yang dalam tanda kutip diduga memberi dan menerima money politik pada waktu itu. Klarifikasi kita lakukan, terus kemudian Bawaslu melakukan sebuah rapat di Sentra Gakumdu juga, akhirnya diputuskan bahwa hal tersebut tidak memenuhi satu unsur. Nah, proses-proses itulah yang kemudian pada prinsipnya diatur di dalam peraturan Bawaslu yang berkaitan dengan tata cara penyelesaian penanganan pelanggaran yang secara khusus berkaitan dengan tindak pidana pemilu. Semua itu sudah dilakukan oleh Bawaslu dan pada prinsipnya Bawaslu ini melewati regulasi, gitu Mas. Tadi kan sempat nyinggung juga ya video tegak lurus
yang dilakukan Kades dan Sekdesnya ya. Nah itu apa yang dilakukan Bawaslu untuk menyikapi kasus tersebut? Jadi hampir mirip dengan money politik tadi. Kasus video viral Tegak Lurus ini juga berasal dari media sosial. Di media sosial itu ternyata sudah viral Tegak Lurus dan lain sebagainya. Nah, Twitter kemarin ya. Ya betul. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan Bawaslu Kabupaten Rembang. Tak pikir ini dalam konteks penanganan pelanggaran ya. Ini yang menjadi tantangan terberatnya itu adalah ini. Di mana kita harus melakukan sebuah klarifikasi terhadap kepala desa, perangkat desa yang berada di dalam video itu dan jumlahnya juga 70 lebih. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan Bawaslu pada waktu itu. Akan tetapi pada prinsipnya Bawaslu pada waktu itu melakukan sebuah strategi penanganan pelanggaran. Salah satu strateginya adalah Bawaslu membagi tim. Kita membagi tim untuk melakukan klarifikasi, untuk menggali sebuah fakta, sebuah realita seperti apa, maksud daripada pembuatan video tersebut seperti apa, tujuannya untuk apa. Karena ini diduga dia tidak netral nih dan mengandung unsur tindak pidana pemilu pada waktu itu. Nah, hasil klarifikasi itu semua kemudian kita bawa ke Sentra Gakumdu. Di Sentra Gakumdu itulah akhirnya diputuskan, oh ini ternyata tidak mengandung unsur tindak pidana pemilu. Akhirnya kasus tersebut kita hentikan dari sisi pidananya, namun dari sisi netralitasnya kita masih teruskan kepada Bupati pada waktu itu. Oh iya. Ya. Kemarin juga kan di pemilu itu kan ada tahapan kampanye, itu kan pasti ada APK yang kayak tim-timnya ada yang merusak APK tim A dan tim B itu kan. Itu apa sih yang dilakukan Bawaslu untuk menangani hal tersebut? Ya, jadi pada waktu pemilu kemarin Bawaslu Kabupaten Rembang itu juga mendapatkan satu laporan, Mas. Kita mendapatkan satu laporan bahwa ada pengrusakan alat peraga kampanye milik salah satu calon. Itu. Nah, pada waktu itu Bawaslu tetap menerima laporan tersebut. Cuman di dalam laporan itu tidak tertuang siapa pelakunya atau terlapornya ini loh siapa. Sehingga itu yang kemudian menjadi jalan buntunya Bawaslu. Jalan buntu ini maksudnya apa? Laporannya ini akhirnya menjadi gugur. Cuman ketika laporan itu gugur, Bawaslu tidak tinggal diam. Pada prinsipnya Bawaslu terus melakukan sebuah upaya untuk kemudian bisa mendapatkan suatu terlapornya tersebut. Supaya apa? Ini itu bisa ditangani. Namun sampai dengan detik akhir proses penanganan pelanggaran itu, Bawaslu belum juga bisa menemukan pelakunya atau terlapornya ini siapa. Hingga akhirnya kasus tersebut gugur di syarat itu tadi. Oke. Itu kan tadi kan kita udah berbincang-bincang dan bercerita tentang dinamika pemilu ya Mas. Sekarang kita beralihlah ke pilkada lah. Nah, dinamika yang ada di pilkada itu apa aja sih Mas? Jadi kalau dinamika di pemilu dan pilkada ini tak pikir hampir sama ya. Tak pikir hampir sama. Kenapa hampir sama? Karena pada prinsipnya tahapan yang kemudian dilewati antara pemilu dan pilkada itu sama. Namun memang untuk pesertanya itu yang berbeda. Kalau di pemilu kita memiliki peserta pemilu itu ya caleg, kemudian pasangan calon presiden, terus kemudian kalau di pilkada kita hanya cukup pasangan calon bupati, wakil bupati dan calon gubernur dan wakil gubernur. Nah itu yang kemudian membedakan. Kalau tahapannya sama, dinamikanya pun tak pikir hampir sama. Baik itu di tahapan pemutakhiran data pemilih, kemudian kampanye, masa tenang, sampai dengan pemungutan dan juga rekapitulasinya, dinamikanya hampir sama. Oke, Mas ya, kalau untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi saat pilkada apa saja? Kalau kasus pelanggaran yang terjadi saat pilkada kemarin hampir mirip di pilkada juga. Money politik itu ada. Money politik ada di waktu pilkada kemarin. Terus kemudian selain itu juga kaitannya dengan netralitas ASN, kaitannya dengan netralitas kepala desa itu juga ada di pilkada Kabupaten Rembang kemarin. Itu Mas. Berarti di pilkada juga sampai ada terjadi pelanggaran ya Mas ya? Ya, tetap ada itu. Terus apa langkah Bawaslu untuk melakukan upaya pencegahan kepada terhadap apa itu pelanggaran-pelanggaran tersebut Mas? Ya. Jadi Bawaslu itu dalam proses pelaksanaan pengawasannya tentu membuat yang namanya satu strategi pengawasan ya. Strategi pengawasan itu dimulai dari proses pencegahan.
pencegahan ini dimulai dari identifikasi kerawanan, kemudian penentuan fokus pengawasan, kemudian penentuan strategi pengawasan, sampai dengan pelaksanaan pengawasan. Nah, upaya-upaya yang kemudian dilakukan dari sisi pencegahan itu, Bawaslu bisa kemudian mengirimkan imbauan, dan itu sudah kita lakukan. Kita mengirimkan imbauan kepada pihak-pihak terkait, baik itu KPU, peserta pilkada, kemudian ataupun juga instansi-instansi terkait. Selain itu juga kita juga melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini bisa melalui tatap muka dan juga melalui media sosial. Dan itu semua sudah kita lakukan. Terlebih kita juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Rapat-rapat koordinasi itu yang kemudian menjadi titik tekan Bawaslu dalam melakukan upaya-upaya pencegahan. Itu Mas. Itu kan terkait dengan terjadinya pelanggaran di ya, Mas. Kalau kemarin kan sempat ada kayak itu ya, kayak viral juga di TikTok juga ya, sempat lihat juga, saya juga pernah lihat juga di TikTok masuk di FYP itu terkait dengan pembubaran kampanye salah satu paslon di depan Puskesmas Pamotan kalau nggak salah kemarinnya. Itu gimana Mas Bawaslu menyikapinya? Jadi pada prinsipnya Bawaslu itu kalau dalam regulasinya ya, kita tidak memiliki satu kewenangan untuk membubarkan satu pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi yang dilakukan Bawaslu pada waktu itu adalah upaya pencegahan itu tadi. Pada waktu kampanye tersebut berjalan, itu kan lokasinya di depan salah satu fasilitas milik pemerintahan. Kita mendapatkan satu informasi dari masyarakat. Akhirnya Bawaslu langsung meluncur ke lokasi. Kita melakukan sebuah koordinasi, kita melakukan sebuah persuasif, bagaimana kemudian kampanye itu tetap harus berjalan, akan tetapi jangan sampai melanggar. Akhirnya tim pasangan calon itu sepakat bahwa oke, kita akan tetap melakukan sebuah kampanye, tapi lokasinya yang kemudian diganti. Nah, itu yang kemudian pada prinsipnya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang ada di pilkada kemarin. Itu Mas. Termasuk gercep juga ya Mas? Iya. Langsung kita harus gercep Mas. Iya. Langsung dilanjuti di saat itu juga ya Mas? Iya, langsung kita lanjuti saat itu juga. Nah, ini kan masalah pemilihan dan sebagainya. Kalau nggak adil juga ya Mas ya, kalau nggak ada money politik kan? Iya. Nah, pas saat pilkada itu ada nggak sih Mas kayak pelanggaran money politik? Ada, di pilkada itu kita menemukan satu dugaan money politik. Ini dugaannya. Ya. Kenapa itu menjadi satu dugaan? Karena pada waktu itu Bawaslu Kabupaten Rembang mendapatkan sebuah informasi. Informasinya adalah berkaitan adanya sebuah sembako yang turun ke salah satu rumah warga. Dan di dalam sebuah informasi tersebut dinyatakan bahwa sembako tersebut bersumber dari salah satu pasangan calon. Dan rencananya akan dibagikan ke warga setempat. Akhirnya pada waktu itu Bawaslu melakukan sebuah upaya penelusuran. Bawaslu melakukan upaya penelusuran, ternyata di dalam hasil penelusuran itu bahwa sembako tersebut ternyata sudah tidak di tempat. Akhirnya Bawaslu melakukan sebuah rapat bersama dengan Sentra Gakumdu, kemudian melakukan rapat pleno juga dan melibatkan teman-teman yang ada di kecamatan sama pengawas desa juga. Intinya bahwasanya money politik atau sembako tersebut akhirnya tidak jadi dibagikan dan akhirnya itu kasus kita gugurkan, gitu Mas. Oke. Kalau dugaannya sih ada ya, kalau money politik dugaannya ada sih. Ya. Baru dugaan. Ya. Kalau untuk berkaitan kemarin kan pas kampanye rapat umum juga, itu kan di Kabupaten Rembang sendiri ada salah satu, ya dua-duanya sih, dua-dua pasangan calon itu kan mau berbarengan mengadakan kampanye ya, kampanye rapat umum, rapat umum itu di akhir kampanye secara berbarengan. Nah, langkah Bawaslu menyiapkan hal tersebut bagaimana sih Mas? Jadi gini Mas, kondisinya pada waktu itu adalah pasangan calon itu ada yang pengen kampanye dengan metode lain. Tapi pasangan calon yang lainnya itu pengen rapat umum di tempat yang sama, di waktu yang sama, dan juga di jam yang sama. Hingga akhirnya Bawaslu Kabupaten Rembang tentu tidak tinggal diam pada waktu itu. Kita tetap melakukan sebuah upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan yang kemudian kita lakukan pada waktu itu adalah bagaimana kemudian kita bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan pihak kepolisian, termasuk dengan pihak pemerintah daerah, dengan pasangan calon,
Nah, itu semua kita lakukan upaya pencegahan. Disinilah kita menemukan bahwa koordinasi itu sangat penting. Kenapa ini sangat penting? Karena pada prinsipnya berdasarkan hasil koordinasi yang kita lakukan pada waktu itu, ternyata ada pasangan calon yang kemudian mengalah untuk tidak melaksanakan kampanye di jam dan tempat yang sama. Hingga akhirnya apa? Tidak terjadi benturan. Kalau ngomong sengketa, potensi sengketanya sudah tidak ada karena hasil pencegahan itu. Dan tentunya Bawaslu berterima kasih banget pada teman-teman kepolisian, pada teman-teman pemerintah daerah yang notabene mau bekerja sama dengan Bawaslu untuk melakukan pencegahan potensi pelanggaran ataupun potensi sengketa di saat pilkada kemarin itu. Berarti Bawaslu bukan juga pengawas, dia juga jadi penengah ya Mas ya? Ya, penengah ya Mas. Oke. Gitu. Nah, untuk closing statement ya Mas ya? Ya. Adakah catatan saat penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 ya. Mas? Ada nggak? Ada sih. Pada prinsipnya gini Mas. Berdasarkan hasil pelanggaran yang kemudian sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, baik itu di pemilu dan juga pilkada, maka tentunya ini menjadi satu evaluasi bagi kita. Kalau dalam catatan pelanggarannya itu mulai dari adanya netralitas ASN, netralitas kepala desa, kemudian termasuk adanya money politik. Nah, di pemilu dan pilkada ini kan ada semua. Termasuk perusahaan APK, ini kan ada semua. Sehingga apa yang menjadi catatan? Bagaimana kemudian pelaksanaan pemilu dan pilkada ke depan itu lebih progresif. Dengan cara apa? Tentunya pemilu dan pilkada ini tidak cukup hanya Bawaslu dan KPU saja yang melaksanakan. Melainkan partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam proses persiapan pemilu ataupun pilkada ini. Sehingga apa? Kalau kemudian ada masyarakat yang tanya, ini money politik kok ada, tapi kok nggak bisa ditangkap sama Bawaslu. Jujur saja, money politik ini tidak bisa kalau kemudian Bawaslu hanya menangkap sendiri. Kita membutuhkan satu partisipasi masyarakat, kita membutuhkan satu kebersamaan dengan masyarakat, bagaimana kemudian masyarakat ini juga harus mau dan berkenan untuk kemudian memberikan informasi pada Bawaslu. Bahwasanya di lokasi ini ada money politik. Sehingga apa? Pembuktian dalam proses penanganan pelanggaran itu bisa lebih mudah dan tentunya bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Itu Mas closing statement-nya. Oke, terima kasih Mas ya. Udah memberikan storytelling lah, ngasih cerita menarik dan unik pada acara ngabuburit pengawasan dengan tema Kaleidoskop penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kabupaten Rembang ini. Ya.